Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Power transmission atau aliran tenaga. Pada pemindah daya yang pertama adalah kopling. Kopling menerima aliran tenaga dari mesin untuk dialirkan ke transaxle pada kendaraan FF front engine front wheel drive atau ke transmisi pada kendaraan FR front engine rear wheel drive. Pada kopling manual menerima aliran daya dari engine melalui flywheel atau roda gila. Kemudian diterima aliran daya tersebut oleh kopling melalui permukaan gesek pada kopling. Jadi daya yang diterima berupa putaran melalui gesekan dari permukaan flywheel terhadap permukaan kopling. Sehingga kopling mempunyai daya berbentuk rotasi atau putaran. Daya tersebut yang nantinya akan dialirkan kembali ke transaxle atau transmisi. Seperti terlihat pada gambar diagram powertrain, memperlihatkan urutan aliran daya dari mesin ke kopling, kemudian ke transmisi. Pada input shaft adalah tempat mekanisme kopling ditempatkan dan bekerja, sedangkan bagian sebelah input shaft bagian belakang adalah tempat di mana mekanisme transmisi ditempatkan dan bekerja, dan mekanisme ini akan mengalirkan atau meneruskan tenaga dari mesin sampai ke roda. Drive train sebagai salah satu contoh jenis kendaraan FR front engine rear wheel drive, urutan aliran tenaga. Aliran ini disebut powertrain. Komponen-komponennya. Setelah dari engine ke kopling atau clutch, aliran tenaga tersebut, kemudian aliran tenaga tersebut ke transmisi. Setelah dari transmisi, aliran tenaga tersebut ke propeller shaft. Dari propeller shaft, aliran tenaga tersebut ke differential gear. Dari differential gear, aliran tenaga tersebut dialirkan ke roda melalui poros penggerak roda. Itu adalah rute dari aliran tenaga atau power transmission rute. Jadi, komponen-komponen tersebut yang dilewati dari rute aliran tenaga adalah 1. Kopling atau clutch, 2. Transmisi, 3. Propeller shaft, 4. Diferensial, dan 5. axle dan drive shaft. Clutch atau kopling. Kopling kendaraan adalah sebuah mekanisme dari bekerjanya beberapa komponen dalam satu wadah atau tempat. Jika kita definisikan dari teori tersebut, maka kopling bekerja dari urutan beberapa komponen. Maka letak dari kopling adalah di antara mesin dan transmisi. Dan jika kita identifikasikan, maka kopling berfungsi menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Atas hal tersebut, agar kopling dapat bekerja dengan lembut dan baik, memiliki syarat sebagai berikut. 1. Dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut.
dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Jika kita lihat konstruksinya, urutan dari komponen-komponen kopling. Yang pertama adalah flywheel. Flywheel diikatkan pada poros engkol engine, sehingga pada saat mesin berputar, menyala, maka flywheel secara otomatis berputar. Kedua adalah clutch disc atau kanvas kopling. Ketiga, pressure plate. Keempat, diafragma spring. Kelima, clutch copper. Di mana pressure plate dengan diafragma spring diikatkan pada clutch cover, dan clutch cover diikatkan atau dipasang ke flywheel. Selanjutnya release bearing dan release spoke. Jadi apabila release spoke menekan release bearing, maka diafragma spring akan tertekan dan menarik pressure plate menjauh dari kanvas kopling sehingga clutch disc tidak tertekan atau dalam keadaan bebas, sehingga aliran tenaga diputuskan dari engine ke transmisi. Ada dua tipe clutch copper, satu tipe coil spring. Pada tipe coil spring, keuntungannya penekanan terhadap plat kopling kuat. Kerugiannya, tenaga untuk menekan plat kopling berat, konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Kalau kita perhatikan konstruksinya, satu plat kopling atau pedal kopling atau clutch pedal. Kemudian dari pedal kopling ke release spoke, dari release spoke ke release bearing, dari release bearing ke clutch cover, di mana dalam clutch cover terdapat clutch spring dan pressure plate. Setelah pressure plate, clutch disc, kemudian flywheel. Apabila pedal ditekan, maka release spoke akan tertekan sehingga release spoke akan menekan release bearing dan release bearing menekan clutch spring sehingga pressure plate akan tertarik keluar dan tidak menekan clutch disc sehingga clutch disc tidak tertekan pada flywheel, maka putaran atau aliran daya dari mesin diputuskan ke transmisi. Tipe kedua clutch copper itu adalah tipe diafragma spring. Clutch copper model diafragma spring, keuntungannya satu, tenaga penekanan ringan. Tenaga penekanan ringan, penekanan plat kopling lebih merata. Tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya, penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Mari kita perhatikan konstruksi dari model diafragma spring. Release spoke. Setelah release spoke, kemudian release bearing. Setelah release bearing, itu adalah diafragma spring. Setelah diafragma spring, itu pressure plate. Diafragma spring dengan pressure plate diikatkan menjadi satu pada clutch copper. Kemudian clutch disc dan flywheel. Clutch copper diikatkan pada flywheel. Prinsip kerjanya, release spoke akan menekan release bearing sehingga release bearing menekan diafragma spring. Jika diafragma spring tertekan, maka pressure plate akan melepas tekanan terhadap clutch disc sehingga clutch disc tidak akan tertekan pada flywheel sehingga aliran tenaga akan diputuskan ke transmisi. Disc clutch.
Fungsi dari diklat, satu facing atau bidang gesek dari diklat berfungsi meneraskan tenaga putaran mesin ke transmisi. Jadi facing akan tertekan pada flywheel. Kemudian cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Cushion plate itu adalah frame dari atau rangka dari kopling tersebut, di mana nanti permukaan kopling atau kanvas kopling akan diikatkan dengan memakai atau dengan teknik kelingan. Kemudian nomor 3, torsion damper, meredam kejutan saat kopling berhubungan. Cushion damper atau per torsi. Terdapat 4 buah pada kopling. Selanjutnya mekanisme penggerak. Klasifikasi dari mekanisme penggerak dibagi 2. Satu adalah kopling mekanis. Pada kopling mekanis, untuk menggerakkan release block